Novel Cultivation Chat Group Chapter 16. Kalau satu guru saja sudah dikirim ke rumah sakit, apa salahnya menambah satu lagi? Sekali tindakan dimulai, tak boleh berhenti di tengah jalan. Guru Smith ini harus menyusul. Tekad membara di mata Soft Feather. Disertai bara niat jahat. Senior Song, apakah Guru Smith ini orang asing? Bagaimana penampilannya? Tanya Soft Feather pura-pura penasaran. Orang tua itu memang kolot, tapi cara mengajarnya bagus, jawab Song Suhang sambil terkekeh, lalu mengeklik nama, Profesor Smith, di pesan tersebut. Tak lama kemudian, muncul foto pria Inggris tua dengan raut kaku dan rambut tersisir rapi. Jaringan informasi Universitas Jiangnan sangat lengkap. Dengan tingkat akses tertentu, semua data siswa dan guru bisa diakses. Dia terlihat sangat serius. Apa dia juga tinggal di asrama guru? Tanya Soft Feather dengan gugup. Iya, benar, jawab Song Suhang sambil tetap memasukkan data diri Soft Feather untuk pemesanan tiket. Soft Feather tersipu malu, lalu berjalan kembali ke balkon. Diam-diam dia mengenakan lagi alat ajaibnya, Desiring Thousand Miles Eyes, Take It Up a Notch. Dengan cepat dia menemukan targetnya. Saat itu, Profesor Smith sedang jalan-jalan dengan anjingnya di tepi sungai kampus. Aneh, apa ada angin dingin? Gerutu Profesor Inggris berkacamata itu sambil mengencangkan kerah jasnya. Dia merasakan hawa misterius yang membuatnya merinding. Maaf, maaf. Sama seperti Guru Rensui, nanti setelah urusanku selesai, akan kubalas budimu, bisik Soft Feather sambil mengusap jimat emasnya. Di tepi sungai kampus. Profesor Smith yang merasa kondisi fisiknya kurang fit memutuskan untuk pulang. Ayo kita kembali. Kebetulan aku masih harus mempersiapkan materi untuk kuliah besok. Sambil berkata demikian, dia menarik tali anjingnya. Gur, anjingnya yang biasanya penurut tiba-tiba melengking dengan mata memerah. Profesor Smith merasakan tarikan kuat dari tali itu. Yang biasanya hanya perlu ditarik pelan, kini meronta dengan ganas. Profesor Smith mengerutkan kening dan menarik lebih kuat. Guk, anjing itu memang mengikuti tarikan tali, tapi sambil menerjang dengan mata merah. Mulutnya menganga mengincar betis kurus profesor itu, lalu menggigitnya dengan ganas. Aduh, tolong aku, teriakan Profesor Smith menggema di tepi sungai. 15 menit kemudian. Di ruang rawat inap Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jiangnan. Guru Rensui terbaring di tempat tidur dengan kedua kaki tergantung tinggi dalam posisi memalukan. Istrinya memangku bayi mereka dengan ekspresi setengah kasihan setengah geli. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, dan seorang profesor Inggris dengan raut kaku didorong masuk dengan kursi roda. Loh, Profesor Smith, bukannya besok Anda yang menggantikan jadwal mengajar saya? Apa yang terjadi? Tanya Guru Rensui heran. Profesor Smith menjawab dengan Mandarin lancar namun kesakitan, saya digigit anjing peliharaan saya sendiri. Kata dokter gigitannya sampai mengenai tulang. Harus dirawat inap. Besok saya potong saja jadi sup. Rupanya profesor tua ini sangat kecewa dengan anjing peliharaannya. Dia merasa binatang itu sungguh tidak tahu balas budi. Menggigit begitu kerasnya sampai hampir merenggut nyawa tuannya. Memang pantas dijadikan sup. Guru Rensui mulai merasa ada yang tidak beres dengan semua kejadian hari ini. Di asrama, Song Suhang telah selesai memesan tiket kereta untuk Soft Feather. Tiba-tiba jaringan email kampus kembali mengirim pemberitahuan baru. Perhatian untuk mahasiswa jurusan Teknik Mesin, Fakultas Desain dan Manufaktur Mesin Angkatan 19 kelas 43, dikarenakan Profesor Smith mengalami cedera dan harus dirawat inap, kuliah Bahasa Inggris Universitas besok siang dibatalkan. Mahasiswa Angkatan 19 kelas 43 mendapat libur setengah hari besok siang. Harap saling menyampaikan. Terima kasih. Pesan ini juga disiarkan 3 kali berturut-turut. Bahkan diatur untuk diulang setiap setengah jam, seolah menimpa pemberitahuan sebelumnya. Song Suhang menatap pesan singkat ini dengan perasaan 1000 kuda liar berlarian di hatinya. Dia menoleh melihat Soft Feather yang tersenyum sumringah. Ada yang tidak beres dengan semua ini. Akhirnya Suhang terpaksa menemani Soft Feather ke kota J, karena alasan untuk menolak sudah tidak ada lagi. Dia benar-benar tidak menyangka dua profesor bisa dirawat inap beruntun. Kemungkinannya setara dengan memenangkan lotre, tapi kok bisa terjadi? Berkat nasib sial kedua profesor itu, dia malah dapat libur sehari penuh. Akhirnya, di bawah pandangan penuh harap Soft Feather, dia memesan 2 tiket kereta ke kota J. Nomor tempat duduknya berurutan, jadi mereka akan duduk bersebelahan. Soft Feather, menurutmu apa masuk akal 2 profesor dirawat inap beruntun seperti ini? Suhang menatap Soft Feather tanpa berkedip. Tatapannya tajam bagai bisa menembus jiwa, seolah memaksa lawan bicara untuk jujur. Dalam tatapan seperti ini, siapapun yang berbohong pasti akan gelisah. Memang kejadian hari ini terlalu kebetulan. Seorang profesor masuk rumah sakit, penggantinya tiba-tiba menyusul dalam waktu 3 menit. Ini alur cerita macam apa? Suhang sudah lama melewati usia berhayal. Mimpi-mimpi Wuxia dan Xianxia seharusnya sudah tinggal kenangan. Tapi sekarang, dia mulai menduga Soft Feather memiliki kemampuan khusus yang menyebabkan kedua profesor itu dirawat inap. Bahkan dalam pikirannya yang paling liar, dia membayangkan gadis ini adalah putri seorang bos mafia yang diam-diam dikelilingi pengawal bersedia melakukan apapun untuknya. Lalu, karena ingin diajak ke kota J, para pengawal itu nekat melukai kedua profesor.
Namun di bawah tatapan tajam Song Suhang, Soft Feather justru tetap tenang, mana mungkin. Aku bukan tipe orang yang melakukan hal seperti itu, kok. Senior Song harus percaya padaku. Matanya yang jernih bagai danau suci yang tak ternoda. Tapi dari mana logat, kok, itu datang? Untungnya Suhang tidak mendalaminya. Dia hanya merasa semua ini terlalu kebaratan dan bertanya sekadar iseng. Kita berangkat jam 3.10 sore dan tiba di stasiun Universitas Jiangnan jam 3.30. Karena masih ada waktu, bagaimana kalau kamu cari informasi tentang Ghost Lamp Temple dulu? Aku akan beli makan siang untuk kita. Ada yang tidak bisa kamu makan? Tanya Song Suhang. Tidak, aku bisa makan apa saja, jawab Soft Feather. Saat ini, demi menyembunyikan kegelisahannya, bahkan andai ada paprika hijau yang paling dia benci, akan dia lahap juga. Kalau begitu carilah informasi yang lengkap. Aku akan kembali sebentar. Jika ada teman sekamar yang pulang, katakan saja kamu temanku. Song Suhang melambaikan tangan dan pergi. Setelah Song Suhang pergi, Soft Feather dengan perasaan bersalah merosot di depan komputer, lalu melanjutkan pencarian semua kuil di Jalan Luo Xin Kota J satu persatu. Tanggal 2 Juni pukul 3 sore. Ketiga teman sekamar Song Suhang sudah dapat pemberitahuan libur dari kampus, jadi mereka tidak kembali ke asrama hari ini. Soft Feather, ayo kita pergi, panggil Song Suhang. Datang, balas Soft Feather sambil bangkit dari depan komputer dengan wajah muram. Setengah hari dia menghabiskan waktu untuk riset, tapi tetap tidak menemukan informasi tentang Ghost Lamp Temple. Sementara North River Sluice Practitioner juga tidak online sepanjang sore. Song Suhang menaruh makanan yang dibelinya dari Foodie Paradise di kulkas, lalu menulis catatan singkat untuk ketiga teman sekamarnya tentang makanan tersebut. Untuk perjalanan ini dia membawa tas selempang berisi ponsel, power bank, dan charger. Tidak tahu berapa lama perjalanannya, jika baterai habis bisa repot. Soft Feather menyeret koper besarnya mengikuti Suhang. Melihat wajah muramnya, Suhang bertanya, tidak ketemu Ghost Lamp Temple. Sama sekali tidak ada informasinya. Aku bahkan tidak tahu apakah namanya sudah diganti atau kuilnya sudah dirobohkan. Sekarang hanya bisa tanya penduduk lokal setelah sampai di kota J, keluh Soft Feather. Semua akan baik-baik saja pada waktunya. Yang penting kita sampai dulu. Mereka mengobrol sambil berjalan ke lift. Saat jam 3 sore, asrama mulai ramai oleh mahasiswa yang kembali dari luar. Hei Suhang, mau pergi kemana? Seorang teman sekelas menyapa sambil melambaikan tangan. Tatapannya langsung tertumbuk pada Soft Feather di belakang Song Suhang. Wah, cantik sekali dan tinggi lagi.